Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi leasing. Di bawah ini adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Alifiadi Nur Bustami, yang kedua Atas Sisi Aji, yang ketiga Raja Autorezia Eka, yang keempat Alam Tawa Pamuji atau saya sendiri, yang kelima Salsabila Putri Riandini, yang keenam Ivan Isnu Nugroho. Lanjut, yang pertama ada pengertian leasing. Leasing merupakan suatu pembiayaan peralatan atau barang modal suatu perusahaan yang akan digunakan untuk proses produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Leasing dapat diartikan juga sebagai kegiatan pembiayaan perusahaan dalam rangka penyediaan barang-barang modal yang dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu. Secara singkat, leasing adalah suatu perjanjian antara pemilik leasing atau lessor dan nasabah atau lessee. Lalu di sini ada pihak yang terlibat pada penggunaan leasing. Yang pertama itu lessor. Lessor merupakan sebuah perusahaan pembiayaan yang telah mendapatkan izin dari Departemen Keuangan yang dimana menjalankan pembiayaan seperti membiayai para nasabahnya untuk memenuhi kebutuhan barang modalnya. Yang kedua ada lessee. Lessee merupakan nasabah ataupun pemohon yang mengajukan permohonan leasingnya kepada perusahaan tertentu untuk memenuhi kebutuhan barang modalnya. Lalu yang ketiga ada supplier. Supplier merupakan orang atau pihak yang mempunyai barang modal yang ingin dipergunakan barang modalnya dalam perjanjian leasing antara lessor dan lessee. Biasanya lessee merupakan barang modal dari supplier, dan lessee mengajukan permohonan leasing kepada lessor agar barang modal tersebut dibeli lessor, dan lessor dapat menyewakannya kepada lessee dalam perjanjian leasing. Yang keempat ada bank. Bank merupakan sebuah pihak yang memberikan penyediaan dana kepada lessor, namun tidak terlibat secara langsung dalam praktik leasing. Adapun ciri-ciri leasing sebagai berikut. Yang pertama, memiliki hubungan jangka waktu lease dan masa guna benda lease tersebut. Yang kedua, hak milik benda ada pada lessor. Yang ketiga, benda yang menjadi objek leasing merupakan benda-benda yang digunakan dalam suatu perusahaan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis leasing. Yang pertama, jual dan lease kembali. Perusahaan yang memiliki tanah, bangunan, serta peralatan menjual hartanya untuk kemudian mengadakan perjanjian untuk melis kembali properti tersebut selama periode tertentu melalui syarat khusus. Pembelinya dapat berupa perusahaan asuransi, bank komersial, perusahaan leasing, atau perorangan. Dengan demikian, leasing ini dapat menjadi alternatif bagi pinjaman hipotek dengan aktiva tetap. Pada perjanjian jual dan lease kembali, pembayaran lease akan ditetapkan sedemikian rupa sehingga mengembalikan harga beli pada investor atau lessor sambil menetapkan tingkat pengembalian tertentu atas investasi lessor. Yang kedua ada lease operasi. Lease operasi atau disebut pula dengan lease jasa menawarkan pembiayaan sekaligus pemeliharaan. Lease ini akan menetapkan bahwa lessor bertanggung jawab untuk merawat peralatan yang di-lease dengan biaya perawatan yang diperhitungkan dalam pembayaran lease. Lease operasi kerap kali tidak diamortasi sepenuhnya. Selain itu, terdapat pasal pembatalan dalam kontrak lease yang memberikan hak pada lease untuk membatalkan lease sebelum berakhirnya kontrak. Yang terakhir adalah lease keuangan atau modal. Lease keuangan berbeda dengan lease operasional karena yang pertama tidak memberikan jasa pemeliharaan dan yang kedua tidak dapat dibatalkan. Berikut ini beberapa manfaat atau keuntungan dari keikutsertaan leasing. Yang pertama yaitu fleksibel.
Struktur kontrak yang ada pada leasing amatlah fleksibel sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, tidak harus menyertakan jaminan. Hak kepemilikan secara sah terhadap barang yang di-lease merupakan jaminan dalam pembiayaan secara leasing. Yang ketiga, capital saving. Kebanyakan leasing akan melakukan pembiayaan 100% untuk kebutuhan barang. Yang keempat, pelayanan cepat. Prosedur dalam leasing amatlah sederhana. Hal ini tentu berdampak pada cepatnya pelayanan yang dilakukan oleh leasing terhadap pihak yang membutuhkan. Yang kelima, terhindar dari kerugian inflasi. Penurunan nilai uang yang disebabkan oleh inflasi dapat dihindari dengan menggunakan leasing. Yang keenam, kepastian hukum. Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing akan mendapatkan kepastian hukum. Yang ketujuh, mendapatkan aktiva. Bagi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan pendanaan dapat menggunakan fasilitas leasing ini untuk mendapatkan aktiva atau barang-barang. Kemudian, sanksi-sanksi yang dilakukan leasing. Perlu ada tindakan lebih lanjut bagi lease yang lalai berupa sanksi-sanksi yang telah disepakati. Berikut sanksi-sanksinya. Yang pertama, berupa teguran lisan supaya segera melunasi. Yang kedua, jika teguran lisan tidak digubris, maka akan diberikan teguran tertulis. Yang ketiga, dikenakan denda sesuai perjanjian. Yang keempat, penyitaan barang yang akan dipegang oleh lease. Kerugian menggunakan leasing. Hak kepemilikan barang hanya akan berpindah apabila kewajiban lease telah diselesaikan dan hak opsi digunakan. Seandainya terjadi pembatalan suatu perjanjian sewa guna usaha, maka kemungkinan biaya yang ditimbulkan cukup besar. Barang modal yang diperoleh oleh lease tidak dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit. Resiko yang melekat pada peralatan atau barang modal itu sendiri. Kemungkinan adanya kenakalan penyewa guna usaha untuk melakukan jual atau sewa kepada pihak sewa guna usaha yang lain. Yang terakhir, fluktuasi bunga. Adanya fluktuasi bunga menimbulkan resiko bunga bagi perusahaan sewa guna usaha, karena antara investasi dalam barang yang disewa guna usaha dengan sumber dana pembelanjaan tidak sesuai. Mekanisme penggunaan leasing. Lessee bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga, dan menunjuk supplier peralatan yang dimaksud. Setelah lessee mengisi formulir permohonan, lessee mengirimkan kepada lessor disertai dokumen pelengkap. Lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui lessee, seperti lama kontrak pembayaran sewa lease. Maka kontrak lease dapat ditandatangani. Pada saat yang sama, lessee dapat menandatangani kontrak asuransi yang disetujui lessor, seperti yang tercantum pada kontrak lease. Antara lessor dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama. Selanjutnya, kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani lessor dengan supplier peralatan tersebut. Supplier dapat mengirim peralatan yang di-lease ke lokasi lessee. Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut, supplier akan menandatangani perjanjian pelayanan tunai jual. Lessee menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada supplier. Supplier menyerahkan surat tanda terima tersebut, bukti pemilikan dan pemindahan pemilikan kepada lessor. Lessor membayar harga peralatan yang di-lease kepada supplier. Lessee membayar sewa lease periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan kontrak lease. Terdapat 3 jenis perusahaan leasing. Yang pertama, independent leasing company. Perusahaan ini merupakan perusahaan leasing yang dapat berdiri sendiri, serta sebagai pihak produsen barang dan dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya atau leasing. Yang kedua, captive lessor. Perusahaan leasing yang bertindak sebagai produsen atau supplier yang mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka leasingkan adalah barang-barang milik mereka sendiri. Yang ketiga, lease broker. Jenis yang kerjanya hanyalah mempertemukan keinginan lessee untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk dileasingkan. Jadi, dalam hal ini, lease broker hanya sebagai perantara antara pihak lessor dengan pihak leasing. Terdapat 3 teknik pembiayaan leasing. Yang pertama, finance lease. Yang kedua, operation lease. Dan yang ketiga, basic type lessor. Finance lease merupakan suatu bentuk pembiayaan oleh lessor yang mendapatkan hak milik atas barang yang disewakannya menyerahkan pada lease untuk dipakai selama jangka waktu yang sama dengan masa penggunaan barang tersebut. Finance lease terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama direct finance, yang kedua sale and leaseback, yang ketiga vendor program, yang keempat syndicate lease, yang kelima cross border lease, dan keenam leverage lease. Direct finance. Pihak lessor membeli barang modal atas permintaan dari lease dan dapat langsung disewa gunakan kepada pihak lease.
Pihak lease pun dapat terlibat langsung pada proses pembelian dari supplier. Terdapat mekanisme direct finance seperti ini. Selanjutnya, sell and leaseback. Pihak lease membeli terlebih dahulu dengan mengatasnamakan sendiri barang modal tersebut, termasuk membayar segala pembiayaan pemesanan barang. Kemudian, barang modal tersebut dijual kepada leaser dan selanjutnya diserahkan kembali kepada lease untuk digunakan bagi keperluan usahanya sesuai dengan jangka waktu kontrak sewa guna usaha. Terdapat mekanisme sell and leaseback seperti ini. Selanjutnya, vendor program. Pihak vendor mendapatkan penandaan dari pihak leaser pada objek yang akan dileasingkan. Kemudian pihak lease akan membayar secara terlebih kepada leaser ataupun melalui dealer. Selanjutnya, sindikat lease. Kerjasama pada suatu objek yang akan dileasingkan oleh lebih dari satu leaser. Kerjasama ini dilakukan untuk pertimbangan risiko pada objek yang akan dileasingkan ataupun membutuhkan dana yang lebih besar. Lalu, cross-border lease merupakan pembiayaan pada suatu transaksi leasing yang dapat dilakukan oleh pihak luar negeri, di mana suatu pihak leaser berbeda dengan negara pihak lease. Metode ini merupakan suatu metode yang kompleks dan bersifat khusus. Transaksi lease biasanya dilakukan dengan cara perjanjian penjualan bersyarat, yaitu pihak lease diwajibkan membeli barang yang dileasingkannya pada akhir kontrak. Kompleksitas dalam transaksi leasing internasional bagi leaser ini meliputi beberapa masalah, antara lain yang pertama, pertimbangan politis, yaitu menyangkut stabilitas negara lease. Yang kedua, peraturan mengenai kepemilikan oleh pihak asing. Yang ketiga, perpajakan, yaitu menyangkut ketentuan pajak ganda. Yang keempat, ketentuan repatriasi penghasilan, termasuk masalah pengaturan penggunaan valuta asing negara lease. Yang kelima, peraturan penyusutan. Yang keenam, biaya masuk barang dan ketentuan impor lainnya. Dan yang terakhir, reverse lease merupakan metode melibatkan pihak ketiga sebagai porsi yang terlibat langsung lebih banyak pada lease dibandingkan dengan pihak leaser. Pihak ketiga atau pihak kreditor memiliki posisi terbesar dalam membiayai transaksi leasing ini, sedangkan porsi pembiayaan pihak leaser biasanya bersekitar 20-40% dari keseluruhan pembiayaan, sisanya disediakan oleh kreditor. Lalu, teknik pembiayaan leasing selanjutnya yaitu yang kedua, operating lease. Pihak leaser membeli barang kemudian disewakan kepada lease dalam jangka waktu tertentu. Lease hanya membayar rental atau sewa barang saja dan tidak perlu membayar keseluruhan harga karena pihak lease hanya mengambil manfaat dan tidak mengharapkan untuk memiliki benda itu dalam waktu tertentu. Yang ketiga, sales type lease. Sewa guna usaha jenis ini merupakan transaksi pembiayaan sewa guna usaha secara langsung dan biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual lease barang dari hasil produksinya. Penjualan lease ini memiliki dua catatan pendapatan yang diakui, yaitu pendapatan penjualan barang dan pendapatan bunga atas pembelanjaan selama jangka waktu lease. Kemudian, prosedur permohonan leasing. 1. Pihak leasing mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas suatu barang, baik secara lisan maupun tertulis. 2. Pihak leasor akan meneliti maksud dan tujuan permohonan leasing. 3. Jika dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, maka pihak leasor memberikan informasi tentang persyaratan dalam perjanjian kontrak antara leasing dengan leasor, termasuk hak dan kewajiban masing-masing. 4. Pihak leasor akan mengadakan penelitian analisis terhadap informasi data yang diberikan leasing dengan cara 1. Penelitian data untuk mengukur kemampuan dan kemana leasing membayar kembali. Penelitian ini dapat dilakukan dengan 5C, yaitu karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Kemudian peneliti langsung ke lokasi leasing berada. Kemudian meneliti ke lokasi di mana leasing mempunyai hubungan. 5. Penelitian dilakukan untuk mengukur kemampuan nasabah untuk membayar kemauan untuk dibayar serta kebenaran informasi dan data yang ada di lapangan. Dari hasil penelitian ini dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut. Menolak permohonan leasing dengan alasan tertentu. Masih dipertimbangkan dengan catatan ditunda atau permohonan belum dapat diproses sampai jangka waktu yang tertentu juga. Menerima permohonan leasing karena telah sesuai dengan keinginan leasor. 6. Jika permohonan leasing telah diterima pihak leasor, maka pihak leasor mengadakan pertemuan dengan pihak leasing tentang persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain
penandatanganan surat perjanjian, serta biaya-biaya yang harus dibayar oleh lisi. Pihak lisi membayar sejumlah kewajiban dan mendatangi surat perjanjian antara lisi dengan lessor. Pihak lessor melakukan pemesanan kepada supplier sesuai dengan barang yang diinginkan lisi dan membayar sesuai dengan perjanjian dengan pihak supplier. Kemudian pihak lessor juga menghubungi serta membayar premi asuransi yang sudah disetor lisi sebelumnya pada pihak lessor. 7. Pihak supplier mengirimkan barang sesuai dengan surat pesanan dan surat bukti pembayaran yang dilakukan oleh lessor. Kemudian yang terakhir adalah pihak lessor juga mengirim polis asuransi kepada lisi setelah diterbitkan oleh pihak lessor atas nama lisi. Selanjutnya ada perjanjian leasing. Perjanjian yang dibuat antara lessor dengan leasing disebut lease agreement, di mana di dalam suatu perjanjian memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak, lessor dan leasing tersebut. Adapun isi kontraknya adalah 1. Nama dan alamat lisi, 2. Jenis barang dan modal yang diinginkan, 3. Jumlah inilah yang barang yang dileasingkan, 4. Syarat pembayaran, 5. Syarat kepemilikan atau syarat lain, 6. Biaya yang dikenakan, 7. Sanksi apabila leaser ingat janji, kemudian yang terakhir dan lain-lain.